Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini kita masih bernafas, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan yang diambil dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya akan membacakannya sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sudah menjadi kenyataan ya dalam kehidupan kita bahwa kekhawatiran itu akrab dengan kita. Kekhawatiran akan menjadi bagian dari diri kita ketika kita mengalami ketakutan akan masa depan. Ketika seseorang berada di situasi yang sulit dan tidak mempunyai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada orang yang gelisah terus menerus, bahkan ada orang yang menderita, bahkan ada orang yang tidak bisa tidur, tidak tenang karena khawatir. Kira-kira apa yang akan terjadi besok? Kira-kira apa yang akan terjadi minggu depan? Kira-kira apakah saya ini bisa sehat? Apakah saya ini mungkin gak saya tidak akan terkena virus corona? Mungkinkah saya ini selalu sehat? Mungkinkah keluarga saya akan baik-baik saja? Mungkinkah ini dan mungkinkah itu? Itulah yang terus dialami oleh manusia. Saudara yang terkasih, ya, terlebih dengan situasi saat ini. Situasi saat ini memang membuat banyak orang yang semakin gelisah, ya, gelisah akan kesehatan hidupnya. Sehingga dengan ada orang yang gelisah, banyak orang yang sibuk membeli buah, ya, karena katanya salah satu cara untuk bisa terhindar dari virus corona adalah kita membeli buah, mempertahankan imun tubuh kita. Kemudian kita harus membeli vitamin suplemen makanan untuk tubuh, ya, yang membuat kita sehat. Dan Bapak Ibu, banyak orang yang melakukan ini, menyediakan segala sesuatu, rela membeli apapun, rela membeli ini, menggunakan uang, menggunakan apapun untuk bisa mendapatkan suplemen makanan yang baik, ya, vitamin, bisa membeli buah. Bapak Ibu, ini semua dilakukan karena ketakutan akan kejadian di masa depan. Karena ketakutan ini, orang semakin gelisah, khawatir, tidak bisa tenang. Saudara yang terkasih, ketika orang mulai membeli ini dan itu untuk kesehatan tubuh mereka, apakah itu salah? Hal ini tidak salah, saudara. Namun akan menjadi salah ketika kita berlarut-larut dalam ketakutan. Kita menderita terus-menerus karena ada masalah yang kita alami. Kemudian kekhawatiran kita membuat kepercayaan kita kepada Tuhan berkurang. Ya, buktinya dapat terlihat di mana kita lebih banyak mencari suplemen dan lain, suplemen ini dan itu, tapi lupa mencari Tuhan. Kita fokus utama kita mencari ini itu, mencari cara supaya sehat, tapi lupa untuk berserah kepada Tuhan. Saudara, kekhawatiran yang berlebihan membuat kita lupa kepada Dia yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dr. Thomas B. Crawford menjelaskan bahwa hasil akhir dari orang selalu khawatir adalah adanya orang yang semakin berpikir negatif. Dia semakin berpikir negatif akan segala sesuatu, sehingga cenderung memulai sesuatu yang baru, ya, cenderung takut untuk memulai sesuatu yang baru. Kemudian lupa siapa yang lebih berkuasa. Kemudian membuatnya mudah stres. Kemudian hal ini juga menyebabkan angka kematian semakin banyak. Saudara yang terkasih, ini menunjukkan bahwa kekhawatiran itu tidak akan memperoleh hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tidak akan memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Firman Tuhan yang kita baca ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika
ketika kita berada dalam situasi sulit, dalam masalah yang besar, atau dalam segala situasi yang kita tidak mengerti sebab akibat dan cara penyelesaiannya, maka seharusnya kita mencari siapa yang berkuasa ya, dalam segala sesuatu untuk mampu melenyapkan kekhawatiran kita itu. Firman Tuhan ini dengan jelas ya mengajak kita untuk menghadap Tuhan, mencari Tuhan dalam segala peristiwa yang kita alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus percaya satu hal, bahwa Allah setia mendengar kerisauan hati kita. Allah juga mampu memberikan jalan kepada kita sehingga kita mampu melewati setiap kekhawatiran dalam hidup kita. Tindakan yang terlalu khawatir akan semakin membuat kita tidak lagi mempercayai kuasa Tuhan. Ya, banyak orang yang memiliki kekhawatiran berlebihan sehingga sibuk untuk mencari perlindungan diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ya kita pasti sudah mendengar berita yang beredar tentang wabah virus corona, dan diinformasikan juga bahwa salah satu cara mencegahnya adalah dengan menggunakan masker. Bapak Ibu, yang terjadi waktu itu belum sampai sebulan ya, ternyata sudah diberitakan bahwa stok masker sudah habis. Ada juga yang terjadi, ada orang yang stok makanan sebanyak-banyaknya ya, sampai beredar berita bahwa kesediaan makanan itu akan segera habis. Bagaimana dengan orang lain yang tidak punya uang untuk membeli pada saat itu? Mereka tidak bisa stok makanan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah hal ini baik? Baik, tentunya baik untuk diri sendiri, tapi tidak untuk orang lain. Kekhawatiran seseorang membuatnya hanya mementingkan dirinya sendiri dan melupakan betapa besar keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Padahal seharusnya ketika kita mengalami situasi, ya, mengalami ketakutan-ketakutan, kita berserah kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, sebab Ia telah berjanji ya, bahwa Allah selalu menyertai kita. Artinya, Dia tahu masa depan kita, Dia tahu masalah kita, dan Dia tahu cara yang perlu kita tempuh untuk menyelesaikan segala yang kita takutkan. Yang diperlukan adalah ketika kita mengalami hal-hal dalam hidup kita, kita perlu menghadap hadirat Tuhan. Kita menaruh harapan penuh kepada pimpinan dan penyertaannya. Kita bersandar kepada pimpinannya. Kita tahu bahwa Dia lebih berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Kita boleh mempersiapkan ini dan itu, tapi kita tidak akan khawatir. Karena kita berpikir, kita sudah menyediakan ini dan itu. Selanjutnya apa? Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Jika Allah boleh mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, artinya Tuhan juga punya rencana yang indah. Tuhan juga mampu menyertai kehidupan kita. Tuhan juga mampu memberikan jalan kepada kita supaya kita bisa melepaskan diri daripada masalah-masalah kita. Simpel saja. Yang penting apa? Kita percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Allah adalah Allah yang baik. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita bisa melihat bukti-bukti penyertaan Tuhan di dalam Alkitabnya. Allah selalu memberkati, Allah selalu memberikan jalan keluar, dan Allah selalu mengatakannya di dalam kitab Yosua, jangan takut, jangan khawatir. Kemudian Allah juga mengatakan kepada semua bangsa Israel, jangan takut, jangan khawatir, aku ini Allahmu, aku menyertai engkau. Artinya Bapak Ibu, kita tidak perlu takut akan masa depan kita, karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih, jika Allah sanggup menolong bangsa Israel yang khawatir akan hidupnya, ya karena tidak punya air untuk diminum pada saat mereka berada di Masa dan Meriba, dan Allah menyediakan air untuk mereka minum, masakan Allah tidak sanggup menolong kita dalam kekhawatiran hidup kita? Saudara yang terkasih, untuk itu pada saat ini kita diajak kembali, marilah kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita menghilangkan kekhawatiran kita, karena kekhawatiran kita hanya membuat kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi sirna. Mari kita membangkitkan kepercayaan kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kita mulai hari dengan doa. Kita mulai hari dengan ucapan syukur untuk setiap berkat yang kita alami. Kita juga mengakhiri hari setiap hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengalami situasi, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita mau serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang berkuasa, yang bertata dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu khawatir akan masa depan kami, karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu percaya dan berharap penuh kepadamu. Ini doa kami Tuhan, kami landaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.